Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gulam Zakia, NIM 2019 31043. Kali ini kita akan membahas materi teknik digital, yaitu tentang edar dan subtraktor. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita itu akan membahas tentang edar. Edar itu mempunyai dua tipe. Yang pertama itu adalah half edar, yang kedua adalah full edar. Nah, langsung saja kita buat rangkaiannya. Yang pertama yang half adder. Half adder ini kita buat dulu namanya. Nah, setelah itu kita masukin inputannya. Di sini half adder ini memakai dua inputan. Setelah itu kita akan memasuki gerbangnya. Yang dipakai untuk half adder ini adalah gerbang AND dan gerbang exclusive OR get. Kita ambil yang gerbang AND dulu. Kita letak di sini. Setelah itu kita ambil lagi gerbang yang eksklusif ya. Kita letak di sini. Nah, jangan lupa kita beri label uh, ke inputannya agar untuk lebih memudahkan kita. Ini kita buat A, sedangkan yang input satu lagi kita buat dengan nama B. Nah, setelah itu kita akan uh, menyambungkan. Yang pertama itu adalah pada inputan A itu kita akan sambungkan ke gerbang N yang di bawah. Terus yang B kita sambungkan ke gerbang ke N yang paling atas. Nah, setelah itu yang untuk gerbang eksklusif OR-nya kita yang bagian atas kita sambung ke B dan yang di bawahnya kita sambung ke A. Nah, setelah itu kita tambahkan outputannya itu ada dua, pertama dan kedua. Nah, terus kita tambahin di bagian outputan itu namanya, yang di atas itu kita namakan dengan code, yang di bawah itu kita namakan dengan sum. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel kebenarannya untuk membuktikan apakah rangkaian ini benar atau tidaknya. Karena saya sudah membuatnya, jadi kita tinggal kopas saja. Nah, seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan, eh, jika inputan A itu bernilai 0 dan inputan B itu bernilai 0, maka outputannya itu yang code itu bernilai 0. Dan inputan yang sumnya juga bernilai 0. Oh, maaf. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu jika inputannya A itu kita tekan, carry, bernilai 1, dan inputan B bernilai 0, maka code-nya itu akan bernilai 0 dan sumnya itu akan bernilai 1. Nah, yang ketiga itu jika A-nya bernilai 0 dan B-nya itu bernilai 1, maka outputan code-nya itu akan bernilai 0 dan outputan sum akan bernilai 1. Nah, yang terakhir, jika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka maka outputan A maka outputan code akan bernilai 1 dan dan sum akan bernilai 0. Nah, jadi seperti itu untuk yang half adder. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat
outputan akan membuat rangkaian yang full adder. Kita buat, kita ganti nama dengan full adder. Nah, nah, bedanya dengan yang half adder dengan full adder ini kita akan memakai 3 inputan. Kita pertama buat 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu untuk gerbangnya sendiri itu kita akan dibutuhkan gerbang N, terus gerbang eksklusif OR, dan yang terakhir itu adalah gerbang ini OR. Nah, kita ambil pertama yang gerbang N itu kita letak di sini. Kita letak aja dulu. Terus gerbang OR-nya kita letak di bagian atas. Kita sediain sini. Terus yang terakhir itu adalah gerbang eksklusif OR-nya. Oh maaf, yang gerbang OR-nya kita letak di bawah. Nah, dan ini satu lagi eksklusif OR kita letak di sini. Nah, kita jangan lupa untuk membuat labelnya untuk mempermudah kita. Dan yang paling bawah ini kita buat label itu adalah sheet. Oke. Nah, setelah itu kita akan um, merangkai ini. Yang ini kita rangkai di sini. Nah, terus yang ini langsung kita sambung ke sini. Nah, dan untuk B, yang untuk inputan B itu kita akan sambungkan ke gerbang ini. Nah, seperti itu. Lalu yang gerbang N kita akan sambungin ke inputan yang A. Sedangkan yang di bawahnya ini kita akan sambungkan ke inputan yang B. Nah, setelah itu untuk yang ini, untuk gerbang N ini, yang ini kita akan sambungin ke sini. Sambungin ke gerbang OR. Nah, seperti itu. Lalu yang untuk ini kita akan sambungin ke sini, ke inputan chain. Lalu yang inputan N yang di sini kita sambungin ke sini. Kita sambungin ke sini. Lalu yang ini akan kita sambungin ke bagian sini. Nah, yang terakhir ini sambungin ke sini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita masukin outputannya itu ada 2. Nah, dan jangan lupa kita untuk menamainya untuk outputan. Perbedaannya kalau untuk full adder, code itu untuk
code itu terletak di bawah namanya. Sedangkan untuk sum itu kita akan letak di atas. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel kebenarannya. Kita karena saya sudah buat juga tadi, jadi kita kopas saja. Kita akan dibuat di bawah sini aja. Nah, seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang full adder untuk tabel kebenarannya. Nah, jika A bernilai 0, B bernilai 0, dan C itu bernilai 0, maka inputan sumnya itu akan bernilai 0 dan code akan bernilai 0. Lalu jika A itu bernilai 1, B bernilai 0, dan C bernilai 0, maka sumnya akan bernilai 1 dan code akan bernilai 0 untuk outputannya. Lalu jika A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 0, maka outputan sumnya adalah 1 dan code adalah 0. Lalu jika inputan A 0, B 0, dan C 1, maka outputan sumnya akan bernilai 1 dan code akan bernilai 0. Selanjutnya, jika inputan A bernilai 1, B bernilai 0, B bernilai 1 maksudnya, dan C bernilai 0, maka outputannya sum bernilai 0 dan code bernilai 1. Jika inputan A bernilai 1, B bernilai 0, C bernilai 1, maka outputannya sum 0 dan code 1. Selanjutnya, jika inputan A bernilai 0, B 1, dan C 1, maka outputannya sum bernilai 0 dan code bernilai 1. Dan terakhir, jika A bernilai 1, B bernilai 1, dan C bernilai 1, maka outputannya untuk sum bernilai 1 dan code bernilai 1. Selanjutnya itu kita membuat rangkaian subtraktor. Rangkaian subtraktor ini terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah half subtraktor. Yang kedua adalah full subtraktor. Nah, yang pertama kita akan membuat rangkaian tentang half subtraktor. Seperti biasa, kita akan menambahkan input sebanyak 2 buah. Setelah itu kita akan memakai ini setelah itu kita akan memakai inverter. Setelah itu kita akan mengambil gerbang N terletak di sini. Dan jangan lupa kita tambahkan label ini A dan ini B. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan rangkaian ini. Yang pertama adalah
rangkaian A kita sambungkan ke exclusive NOR. Terus selanjutnya rangkaian ini, rangkaian inputan B kita disimpul. Ini terlalu kuat. Kita sambungkan. Nah, setelah itu ini kita sambungkan di sini. Lalu ini kita sambungkan ke inputan B, dan ini terakhir kita tadi sini. Nah, dan jangan lupa kita outputannya itu ada 2 buah. Oke. Nah, setelah terus kita buat keterangan buat outputannya. Yang di atas ini kita namakan dengan div. Sedangkan yang di bawah akan kita namakan dengan bold. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan membuat tabel kebenarannya. Kita akan copy aja ini, kita copy, kita letakkan di bawah sini. Nah, tinggal kita gantikan aja ini tadi div, dan ini bold. Terus kita samain ini. Nah, langsung saja kita bahas. Jika inputan A bernilai 0 dan inputan B bernilai 0, maka outputan div akan bernilai 0 dan board akan bernilai 0. Selanjutnya, jika inputan A itu bernilai 1 dan B bernilai 0, maka outputan div-nya ini akan berubah menjadi 1. Sedangkan yang outputan board itu akan menjadi 0. Selanjutnya, jika nilai A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka outputan div-nya akan bernilai 1 dan boardnya akan bernilai 1 juga. Yang terakhir, jika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka outputan div dan boardnya akan bernilai 0. Nah, jadi untuk half subtraktor rangkaiannya seperti ini. Dan yang selanjutnya kita akan membuat rangkaian untuk full subtraktor. Membuat di bawah, kita ganti dengan full. Nah, kalau full subtraktor ini kita akan memakai 3 outputan. Ini kita copy aja. Tutup. Terus outputannya kita tambah di sini. Itu labelnya
anggap saja kita buat ini bin. Nah, berarti ini kita hapus dulu. Nah, dan kita akan menambahkan gerbang ini, kita letak di sini dulu. Terus ini interfernya kita letak di sini aja. Terus gerbang N, dan yang terakhir itu adalah gerbang OR di bagian akhir. Nah, kita langsung saja merangkai rangkainya. Ini di sini langsung. Kita ke bawah dikit. Nah, seperti itu. Lalu untuk ini kita di sini. Oke, ini. Dan kita tambahkan outputnya. Di sini kita akan memakai dua outputan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita buat penamaan untuk outputnya. Di atas ini kita div ini bold. Nah, sudah seperti ini. Langsung saja kita akan buat tabel kebenaran. Kita akan copy aja yang ini. Di bawah sini. Oke, kita ganti ini menjadi tadi bin div dan ini kita ganti dengan bold. Nah, langsung saja kita uraikan. Jika A bernilai 0, B bernilai 0, dan bin bernilai 0, maka div dan boldnya akan bernilai 0. Nah, yang kedua, jika A bernilai 1, B bernilai 0, dan bin bernilai 0, maka div-nya bernilai 1 dan boldnya bernilai 1 juga. Kita ubah dulu jadi 1. Nah, selanjutnya, jika A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 0, maka div-nya akan bernilai 0 dan boldnya akan bernilai 1. Nah, selanjutnya jika A bernilai 0, A bernilai 0, B bernilai 0, dan bin bernilai 1, maka div-nya akan bernilai 1 dan boldnya akan bernilai 0. Selanjutnya, jika A bernilai 0, B bernilai jika A bernilai 1, B bernilai 1, dan C 0, dan bin 0, maka div dan boldnya akan bernilai 0. Jadi ini kita ganti dulu.
Jika A bernilai 1, B bernilai 0, dan bin bernilai 1, A bernilai 0, maka A bernilai 1, B bernilai 0, dan bin bernilai 1, maka div dan botnya bernilai 0. Jika A bernilai 0, B bernilai 1, dan bin bernilai 1 juga, maka div dan div-nya 0 dan botnya 1. Dan yang terakhir, jika A bernilai 1, B bernilai 1, dan C bernilai 1, maka div-nya bernilai 1 dan botnya akan bernilai 0. Jadi gitu aja. Sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.